Shalom jemaat Tuhan, apa kabar? Saya berdoa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dalam keadaan baik, dijagai oleh Tuhan, dan terutama damai sejahtera Allah menguasai hati dan pikiran setiap kita. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk kepada firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapak yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Untuk waktu yang Tuhan berikan, kami boleh ada bersama-sama, berkumpul bersama-sama keluarga kami Tuhan. Untuk kami boleh bersama-sama berbakti kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berbicara bagi setiap kami Tuhan tanpa terkecuali, dan roh hikmat, roh pengertian itu turun atas setiap kami, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan itu tertanam di dalam hati kami dan berbuah-buah. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar setiap kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ingin menyampaikan tentang damai sejahtera. Bapak Ibu, bahwa setiap kita yang namanya manusia itu membutuhkan damai sejahtera. Tidak peduli dengan apakah engkau laki-laki atau perempuan, tidak peduli berapa usiamu, tidak peduli bagaimana status sosialmu, bahwa setiap kita membutuhkan yang namanya damai sejahtera. Amin. Nah, Bapak Ibu, secara konseptual orang bisa memberikan arti tentang damai sejahtera berarti keadaan yang tenang. Keadaan tidak ada perselisihan, tidak ada pertengkaran, keadaan yang aman, keadaan yang bebas dari semua kesusahan, bebas dari gangguan, termasuk di dalamnya kesejahteraan jiwa. Bapak Ibu, sehingga oleh karena pemahaman tersebut, setiap orang itu bisa memberikan definisi yang berbeda, tolak ukur yang berbeda, yang tidak sama tentang yang namanya damai sejahtera. Ada orang yang mengatakan, bagiku aku akan hidup dengan damai sejahtera kalau kondisi keuanganku baik. Kalau aku punya uang yang sangat banyak, aku akan damai sejahtera. Aku bisa makan dimanapun aku mau makan, aku bisa pergi dimanapun aku mau pergi, aku akan damai sejahtera. Ada orang yang memberi tolak ukur damai sejahtera itu kepada status sosial. Jika dia punya status sosial yang baik, dihargai, diterima, maka dia akan merasa hidupnya penuh dengan damai sejahtera. Ada orang yang mengatakan aku akan damai sejahtera jika orang-orang di sekitarku mendukung aku. Jika suamiku mendukung aku, jika istriku mendukung aku, jika anak-anakku mendukung aku punya anak yang baik, anak yang taat, anak yang pintar, maka hidupku akan berasa seperti di taman yang indah, penuh dengan damai sejahtera. Salahkah? Tidak salah Bapak Ibu. Hanya jika kita mengartikan, jika kita mengukurkan damai sejahtera kita dengan hal-hal yang dari luar, hal-hal yang dari lingkungan, dari keadaan, maka Bapak Ibu, betapa banyaknya kita kehilangan damai sejahtera. Betapa sering kita tidak dipenuhi dengan damai sejahtera kalau tolak ukur kita hanya berdasarkan hal-hal yang sifatnya sementara. Yang saya katakan sebagai damai sejahtera yang sifatnya sementara. Bapak Ibu, padahal kita membutuhkan damai sejahtera. Kenapa? Kalau kita punya damai sejahtera, kita bisa berdoa. Kalau kita penuh damai sejahtera, kita bisa berpikir dengan baik. Kalau kita penuh damai sejahtera, kita tahu kita harus berbuat apa. Bahkan orang-orang di sekitar kita pun akan penuh damai sejahtera. Jadi yang namanya damai sejahtera ini penting. Bapak Ibu, Alkitab mencatat tentang kisah yang berbicara tentang damai sejahtera. Pada waktu Yesus bangkit, setelah dia mati, dikubur dan dia bangkit. Dan dia menjumpai murid-muridnya yang pada waktu itu dalam kondisi ketakutan. Alkitab mencatat bahwa murid-muridnya dalam kondisi takut, bahkan semua pintu dikunci karena takut. Nah, apa yang Yesus lakukan pada waktu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya? Mari kita baca di dalam Yohanes 20 ayat ke-19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama, minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu, Alkitab mencatat
Waktu murid-muridnya dalam keadaan takut, bahkan sampai pintu-pintu terkunci, pintu-pintu dikunci, dan Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri. Yang Yesus katakan pertama kali bukan jangan takut. Biasanya kita kalau lihat orang takut kita bilang jangan takut. Iya kan? Nah tetapi Yesus tidak demikian. Dia menampakkan diri, dia tahu murid-muridnya takut. Tetapi yang dia katakan apa? Damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa. Yesus tahu bahwa ternyata damai sejahtera ini adalah kunci untuk mengalahkan ketakutan. Ada kekuatan, ada kuasa dalam damai sejahtera. Ada banyak di dalam Alkitab menuliskan tentang damai sejahtera, Bapak Ibu. Bahkan Bapak Ibu di dalam Kisah Markus 4 ayat ke-37, 38, Bapak Ibu yang bercerita tentang angin ribut diredakan, Bapak Ibu. Ayat ke-37 saya baca, dikatakan lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyerbu masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Lalu ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekat. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dicatat di dalam Alkitab dikatakan bahwa taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyerbu masuk ke dalam perahu, di mana murid-muridnya menjadi panik dan kemudian membangunkan gurunya yang sedang tidur. Apakah Yesus tidak tahu tentang yang namanya taufan yang mengamuk, air, ombak yang masuk ke dalam perahu? Pasti dia tahu. Kenapa? Karena dia 100% Allah, 100% manusia, sehingga dia merasakan yang namanya ombak, dia merasakan yang namanya gelombang, bahkan teriakan-teriakan orang dia tahu nggak? Dia tahu. Tetapi Alkitab mencatat bahwa dia tidur, Bapak Ibu. Kenapa dia bisa tidur? Harusnya dia panik dong, harusnya dia ikutan bangun dong. Kayak kita pasti kepo duluan kan. Nah tetapi Alkitab mencatat dia enggak, dia tidur. Sehingga muridnya perlu membangunkan dia. Bapak Ibu, saya berani yakin apa yang menyebabkan Yesus tidur. Bukan karena dia tidak berasa, bukan karena dia tidak tahu. Tetapi karena ada damai sejahtera Allah yang menguasai hatinya. Sehingga dia bisa tidur dengan tenang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita dipenuhi dengan damai sejahtera yang sesungguhnya, yang sempurna, damai sejahtera yang datangnya daripada Allah, walaupun ada angin, walaupun ada badai, ada masalah, ada tantangan, kita tetap bisa tidur dengan nyenyak. Kenapa? Karena kita punya damai sejahtera yang daripada Allah. Damai Allah menguasai hati dan pikiran kita, itu yang bisa menyebabkan kita tidur nyenyak. Tetapi kalau kita menaruh ukuran damai sejahtera dengan hal-hal yang bersifat sementara, Bapak Ibu, hal-hal yang bergantung dengan situasi, Bapak Ibu, sehingga waktu situasi itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan, maka damai itu akan hilang. Nah itu yang menyebabkan saya dan saudara tidak bisa tidur, Bapak Ibu. Beda dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, ada satu kisah juga yang menarik tentang damai sejahtera, Bapak Ibu, di dalam 2 Raja-Raja 4 tentang perempuan Sunem. Ini firman Tuhan yang sangat memberkati saya, Bapak Ibu, yang berbicara tentang bagaimana wanita ini, Bapak Ibu, hidupnya menjadi inspirasi buat saya, Bapak Ibu. Kita buka di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai ke 37. Ini judul perikopnya perempuan Sunem dengan anaknya. Bapak Ibu, kisah ini menceritakan tentang wanita Sunem. Wanita Sunem yang tidak punya anak, Bapak Ibu, tetapi karena dia tahu bagaimana meresponi seorang hamba Tuhan, akhirnya dia mendapat berkat, yaitu dia punya anak. Tetapi Alkitab mencatat, waktu anaknya mulai dewasa, tiba-tiba dia mati. Bapak Ibu, mari kita baca di dalam ayat ke-19 sampai ke 23. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, "Aduh kepalaku, kepalaku." Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, "Angkatlah dia dan bawa kepada ibunya." Diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah ia di pangkuan ibunya sampai tengah hari, tetapi sesudah itu matilah dia. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannya di atas tempat tidur abdi Allah itu, ditutupnyalah pintu dan pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar. Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata,
Suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dan dengan segera kepada abdi Allah itu dan akan terus pulang. Berkatalah suaminya, mengapakah pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya? Padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat. Jawab perempuan itu, jangan khawatir. Di ayat 27 dikatakan, dan sesudah ia sampai ke gunung itu dipegangnya kaki abdi Allah itu, tetapi Gehasi mendekat hendak mengusir dia. Lalu berkatalah abdi Allah, biarkanlah dia, hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak memberitahukannya kepadaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat ke-27 dikatakan hatinya pedih. Kenapa hatinya pedih? Karena dia baru ditinggal mati oleh anaknya. Anak satu-satunya, anak yang dikasihinya. Bapak Ibu, anak yang mewariskan nama keluarga, anak yang diberikan sebagai hadiah kepada dia tiba-tiba mati. Alkitab mencatat. Tetapi dari 20 sampai 23 Bapak Ibu menggambarkan bagaimana respon perempuan ini. Bagaimana respon wanita Sunam ini waktu ditinggal anaknya. Bapak Ibu, dia tidak panik, Bapak Ibu, dia tidak teriak-teriak, dia tidak marah-marah, dia tidak salahkan Tuhan, Bapak Ibu. Dia tidak histeris, Bapak Ibu, tetapi digambarkan bahwa dia dengan begitu tenang turun dan mengunci pintu dan datang kepada suaminya. Bahkan Bapak Ibu di ayat ke-23 dikatakan dia berkatalah jawab perempuan itu waktu ditanya oleh suaminya, dia menjawab, jangan khawatir. Bapak Ibu, di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah kondisi, di tengah-tengah keadaan, tekanan, Bapak Ibu, dia masih bisa memberikan damai sejahtera buat orang lain. Perempuan Sunam ini punya sikap, punya cara respon yang baik, Bapak Ibu. Dia begitu tenang, Bapak Ibu. Bahkan dia bisa menenangkan suaminya dengan kata-kata jangan khawatir. Bapak Ibu bisa bayangkan, Bapak Ibu. Kalau kita ada dalam situasi ini, pasti panik, pasti gak tenang. Mungkin sudah nangis-nangis, sudah teriak-teriak, sudah akan sana sini. Tetapi tidak dengan perempuan ini. Dia punya sikap yang begitu tenang. Bapak Ibu, saya yakin apa yang menyebabkan perempuan Sunam ini bisa begitu tenang. Saya berani katakan Bapak Ibu, karena apa? Karena ada damai sejahtera Allah yang menguasai hatinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera yang sesungguhnya, damai sejahtera yang daripada Allah, Bapak Ibu, mampu membuat saya dan saudara bisa memberikan respon yang benar terhadap situasi, kondisi, keadaan, bahkan yang sangat menekan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, bahwa damai sejahtera yang sebenarnya sesungguhnya yang datang daripada Allah itu sangat saya dan saudara perlukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa pada saat ini kita sedang ada di dalam satu situasi yang tidak ada kepastian, suatu kondisi yang tidak menentu. Tuhan mengizinkan saya, saudara, dan semua orang di muka bumi ini, Bapak Ibu, ada di dalam satu situasi di mana apa yang kita anggap sebagai sumber damai sejahtera yang sifatnya sementara itu sedang dalam kondisi yang tidak pasti, sedang dalam kondisi yang diporak-porandakan. Salah satu tujuannya apa, Bapak Ibu? Untuk membawa saya dan saudara hidup, untuk membawa saya dan saudara ada. Untuk apa? Untuk membawa saya dan saudara berada di dalam damai sejahtera yang sesungguhnya, damai sejahtera yang sempurna, yaitu damai sejahtera yang datang daripada Tuhan, damai sejahtera yang sumbernya daripada Tuhan Yesus sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Yesaya 26 ayat ketiga dikatakan, orang yang teguh hatinya dijagai oleh Tuhan dengan damai sejahtera. Orang yang teguh hatinya dijagai Tuhan dengan damai sejahtera. Artinya apa? Saya dan saudara yang memfokuskan hidup, yang membuat satu keputusan untuk fokus kepada Tuhan, untuk mencari Tuhan, untuk ada dalam hadirat Tuhan, untuk gemar dalam hadirat Tuhan, suka berdoa, belajar merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan Dia akan menjagai saya dan saudara dengan damai sejahtera yang sesungguhnya. Damai sejahtera yang sumbernya daripada Tuhan, yang sanggup meneduhkan angin badai topan, yang sanggup membuat saya dan saudara, yang menolong saya dan saudara bisa menjadi teduh dan tenang di dalam menghadapi situasi, kondisi-kondisi yang tidak pasti ini. Oleh sebab itu
Bapak Ibu Saudara yang sekalian, mari kita mau belajar teguhkan hati kita supaya kita bisa hidup di dalam damai sejahtera Tuhan yang sesungguhnya. Haleluya. Amin. Baik jemaat Tuhan, demikian firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengingatkan kami kembali Tuhan, bahwa kami harus punya damai sejahtera yang sesungguhnya. Kami harus punya damai sejahtera yang sempurna yang datangnya daripada Tuhan. Karena damai sejahtera yang daripada Tuhan itulah yang mampu membuat kami kuat Tuhan. Mampu membuat kami punya sikap dan respon yang benar terhadap situasi. Engkau menolong setiap kami Tuhan untuk kami boleh fokus kepada Tuhan. Sehingga hidup kami dipenuhi, dijagai oleh damai sejahtera Tuhan yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa Tuhan, Kau memberkati setiap pribadi, lepas pribadi, keluarga demi keluarga dengan damai sejahtera yang sesungguhnya. Damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan, sehingga setiap kami menjadi kuat, setiap kami dimampukan Tuhan menghadapi Tuhan hari-hari kami, hari lepas hari Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.